Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imana wa ihtisaban ghufran. Daripada Dinas Syariat Islam telah berhadir yang ulun tuan muliakan. Kemudian juga yang ulun tuan muliakan Bapak Kepala Sekolah serta dengan dewan-dewan gurunya. Kemudian juga kepada gure-gure, abu, abi, abun, abah, walid, ustadz dan ustazah yang telah berhadir, yang sangat ulun tuan muliakan. Kemudian juga pada bapak ibu para wali santri, wala wari siswa dan siswi yang di sekolah kita nyonyo yang sangat ulun tuan hormati. Kemudian juga pada adik-adik ulun tuan para siswa dan siswi generasi penerus bangsa dan agama di masa yang akan datang yang sangat ulun tuan sayangi. Kemudian juga terima kasih kepada gure MC yang telah memberikan kesempatan kepada ulun tuan Anatrip Mufiat. Engkau makai tanya orang Islam nyo ibu bapa akon berkaya-kaya gayu. Genyan. Berusaha kita untuk bisa bermanfaat bagi diri pribadi dan orang lain. Supaya kita itu tak terjerumus ke bawah garis kemiskinan. Karena kalau kau uyupnyan kakak abang, ibu, ya, sulit menerima kebenaran. Karena perut itu sulit untuk diajak kompromi. Genyan. Jadi makanya sebutuh ji nyo dakwah atau tausiah sebutnya kalau menurut lontuan agak-agak aji nyo minta maaf gure-gure, minta maaf. Agak-agak aji nyo itamong kok gelinyung nen itu biar kok gelinyung wi. Walaupun demikian karena tanya katruk kuno ganto silaturahmi sesama kita, silaturahim. Kemudian buka bersama nanti dengan anak-anak kita sama-sama tanya inonte. Cuman sedikit yang ingin Tuhan sampaikan dang-dang menjelang berbuka puasa. Insyaallah agak-agak 20 atau 25 menit. Nanti tanya kata buka puasa. Ya, ini sedikit aja. Coba lu adik-adik. Adik. Halo. Nyo yang agamo coba ada. Ini kalian yang hadir di sini puasa semuanya? Alhamdulillah. Adik-adik yang perempuan? Alhamdulillah. Mak, anak puasa ya rumah? Oh, puasa. Dah ya. Coba lihat bentar deh ya. Bahasa Indonesia yang fasih. Baik lagi kamu yang tinggal di kampung. Muruno bahasa Indonesia. Ketika tu ulua kanjai. Nyobek orang lain lon pegah lon sendiri sudah pernah kanjai. Ka pernah kanjai ngon bahasa Indonesia, munyo bahasa Inggris sana payah pegah. Cik kawai pun kanjai. Ketika bertemu dengan dua orang bule, tu paak tu aak lon. Padahal sabuh motok nyo apa gure-gure leke mengah gure untuk dapur sengap anu mi asiat. Lai hana cara nyo kunyo carai. Ngono mi makanan bule
Coba dengar adik. Coba adik. Dak, yang pertama kalian itu sekarang masih SD. Lancarkan bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia nanti kalian butuhkan ketika kalian keluar dari Aceh. Ada di Aceh pun hampir rata-rata pakai bahasa Indonesia. Cuman nyonya adik-adik, biasakan dengan teman-teman di sekolah itu berbicara bahasa Indonesia supaya kalian lancar nantinya. Tapi ingat, bek ngongon mak bahasa Indonesia. Nanti ipeh mak nyong awal. Tapi pucit dengan teman-teman di sekolah biasakan pakai bahasa Indonesia. Untuk apa? Bisa supaya lancar kalian. Bek Malay singo, lon yang kali Malay. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan. Sebetulnya aib. Tapi biarlah saya buka aib saya sendiri untuk agar supaya menjadi pelajaran bagi kalian-kalian yang masih kecil. Dulu. Coba. Lon 2024 baru-baru belakangan yo berangkat ke Jakarta naik pesawat, ya kan? Anda mungkin tapak lo ja, bak najino ja waji ngon tapak, lebih bagah ja ngon tapak daripada tapai pesawat, aja aju, kon saboh peh tak pegang paspora, kalau pegah liabu puno lewat Thailand lam, nyainan pi Allah. Nak guna ada pegah aja pak. Coba le. Jakarta naik pesawat. Watenya lon me unelu. Hana bisa lon pasolan kabin pesawat. Hana iterimong cairan. Nah ya. Unelu. Adi menyolong pasolam tas, pasolam kabin, takut oh. Menyolong pasolam kabin di dalam, lon takut ati ule gop. Kan? Lam bagasi hanjut, lam kabin hanjut. Tu pasal lon mat. Unelu. Lam toples. Truk pramugari. Kon bidadari. Pramugari. Sampailah pramugari itu sampai ke kursi saya. Ada truk kenan yuk kursi ya lon kat lonsam. Lon mat. Berubah. Aka? Itanyong le pramugarian. Apa itu pak? Hana ku tepu unelu yang bahasa Indonesia apa? Kan? Memang hana lon tepu. Itulah karena tak terbiasanya kita dengan bahasa Indonesia. Ini yang ku kala tu pramugari kata kalau dia lon. Unelu. Apa bahasa Indonesia? Unelar kadang. Kon nyantinya lon. Jadi nangon iku dari Aceh Utara. Lon tanyong, bang, unelu nyan bang bahasa Indonesia apa? Kun leganya dari nek tanya unelu nani. Iga nyampi sama ngon. Sama a. Adi kan. Apa itu pak? Unelar bu lengkun. Anak aku pikir le pelain. Aku tanyong bang ngon nyanjit. Pamugarinya pi hana itu puji iji pi a. Unelar hana itu pun. Padahal unelu. Akhirnya tanyong mbak Lon, cairan bawa sini. Ime ke kedai. Kiraji to Jakarta baru lon tepu nani kelapa gonseng. Mana kelapa gonseng? Magari. Kirai unelu yan, unelu. Ilikot pilot tempat ni. Bak VIP. Ilikot. Yang perlalu pengabak adik-adik, bahasa Indonesia kena lancarkan. Walaupun tinggal kita di Aceh, tanyo di kampung, bahasa Indonesia perlu kalian. Oh hana lon tu biak tengok u kampung lain tungku. Lon tinggal ino Lambu, tinggal ino di Banda Aceh, lon mekawin kadang ci ino. Hana tente kadang awaknya tengok jit ke kepala desa, jik ke kadus. Menjadi kalian nanti kadang di kampung ketungku imum. Handa doa tanya. Jadi dak jet kalau bisa bahasa Indonesia kalian itu mesti lancar. Jangan kayak kami sekarang ini mu pate-pate. Ya. Dah itu. Jadi dakwah nyo siat yo ngon bahasa Aceh. Bahasa Aceh Selatan. Yo guru. Kamu coba le.
Ini sebelum kita memasuki Aidil Fitri, hari yang fitrah, masa kembalinya kita kepada fitrah. Ibu bapak Ramban Bandung, di hari Aidil Fitri itu, yaitu Rasulullah pernah mengaminkan 3 doa daripada malaikat Jibril alaihissalam. Nih ibu bapak ya, orang yang tidak diterima puasanya di bulan Ramadan, itu ada 3 golongan. Sebenarnya di Aidil Fitri nanti disampaikan. Cuman nyo tinggal belah uro tu tanyo puasa kakak. 13 hari lagi kita berpuasa, adik pe belah uro lebih kurang. Anyo dak jut. Bisa puasa kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 3 golongan manusia yang Allah tak akan menerima puasanya. Walaupun tatin dek ngongrah, walaupun tanyonyo le beramal, tapi bila kita salah satu daripada 3 golongan ini nantinya, maka puasa kita itu tak diterima. Pertama, orang yang didoakan supaya Allah tak menerima puasanya oleh malaikat Jibril, yaitu jangan terima puasanya seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah ya, tidro anu, tidro anu yang temereka bak mak ngon ayah. Ini bagi kita laki-laki dulu abang. Bagi tanyo yang agam-agam, tanyo yang kamu keluarga. Temereka bak mak ngon ayahnya, bapak ibu, bukan mesti tadut mak tanyo. Tanyo bek tu bayang lah mulai tanyo munyo londot mak lon. Kemudian hana lon kirim peng ke mak lon. Kemudian lon ternak mak lon. Lon sipak mak lon tengah sumayang. Nyan yang tu mereka. Tidak. Batasan durhaka seorang anak kepada orang tuanya, nyo mesti kita sadari. Ketika seorang orang tua mulai segan untuk mendidik atau berbicara dengan anaknya, ketika tidur anak dipubuat salah, mak kena edam, ayah kena edam, tapi mak ngon ayah merasa segan, merasa hana mangat ditam tanyo. Bak watenyan walau hantam tadut mak tanyo, pada posisi ketika itu kita sedang berdiri seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Ingat ya, ketika mak merasa takut bak tanyo, ketika mak merasa segan bak tanyo, sebab menyo gemarit mak tanyo tek raya su tanyo, walaupun tak pernah suara kita besar umpamanya, tapi mak mulai takut katanya. Mak bukanlah dianggap sebagai anak, tapi mak tanya lebih-lebih tanya bawa tanyan karena takut dengan sikap kita. Maka posisi seperti ini kakak abang, nyota-nyoka berdiri pada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka abang-abang lontuan Bandung, jadikanlah orang tua kita itu bebas untuk menjaga dan mendidik kita. Jadikan orang tua tanyonyo bebas dalam gepuruno tanyo, walaupun tanyonyo bang sudah berkeluarga. Ingat, keluarga tanyo kamu kawin, tanyo kamu kawin, tanyo kamu keluarga, itu bukan menjadi satu patokan bahwa tanyonyo yaitu batas berbakti dan yaitu bek temereka bak mak ngon ayah. Nyo abang-abang tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bek tadut mak tanyo, bek tasipak mak tanyo, ayah tanyo. Batas mak tanyo tong yo ke tanyo, nyo kata masuk anak temereka bak mak ngon ayah. Maka jaga baik-baik. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ya, jangankan masuk surga, bau surga Allah haramkan di akhirat nanti. Abang bapak ibu dan tuan Bandung, ada satu riwayat dari seorang sahabat Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti nyo bagi tanyo yang agam abang, bagi tanyo yang laki-laki bapak, ya. Di ketika seorang orang tua itu murka kepada seorang anak, kemungkinan besar anak ini patah lidah wate sakaratul maut, tak dapat mengucapkan kalimah tauhid. Itu pernah dialami oleh seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka dia abang-abang, nyo bapak-bapak, nyo minta maaf ibu-ibu ile bo, ke maaf ibu-ibu, ke maaf ibu-ibu. Kon lon pupaki awaknyo bungo suputnyo kon. Tapi sekarang saya ingin memberitahu kepada suami kalian. Nyo yang kongkon ustaz,
Nyo bagi-bagi kamu nyo gure-gure, nyo ulang-ulang kaji bagi-bagi kamu yang kon-kon ustad. Nah ya. Ingat ya, Bang. Bek karena tapu timang inong jit bengeh tanyo ke mak tanyo. Bek karena bak tapu siblah inong jit tamu paki tanyo ngon mak tanyo. Ini kebanyakan kita laki-laki. Nyo tanyo yang kamu kawin. Kadang-kadang mehop inong tanyo juk belanja mak tanyo tatun. Kadang-kadang si gogo mehop inong tanyo tawo bak mak tanyo kahana jadeh tawo. Ingat abang, surganya seorang istri di bawah telapak kaki seorang suami, dan surganya kita seorang suami di bawah telapak kaki yaitu seorang istri, seorang ibu. Nah, genyan. Sealim apapun tanyo, sehebat apapun keadaan kita, seabid apapun tanyo abang, bila nama sangkut ngon mak ngon ayah, tak akan selamat kita di akhirat nanti. Ingat itu. Seorang sahabat Nabi tak pernah libur berjamaah di belakang Rasul. Orang yang sabar dengar nasihat Nabi, yang bergetar hatinya ketika mendengar ayat Al-Quran. Namun ketika dia dimarahi oleh seorang ibu, ketika ingin meninggal dunia, sulit bagi Nabi ketika itu untuk mentalkinkan, yaitu dia yang sedang dihadiri kematian. Nyodup sahabat Nabi. Makanya abang-abang dan tuan Bandung, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, puasanya tak diterima oleh Allah di akhirat nanti. Kenang penyakit kusta, tak bisa berdiri, berjalan dengan dada dan perut, ya kan? Ini azab bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang tak dapat ampunan dari orang tua ketika masih hidup di dunia, pernah menyakiti hati keduanya. Makanya abang-abang, momen Ramadannya, nyota-nyona yang jio, tanyona yang merantau ino di Banda Aceh, kon gampung tanyo ino, si gogo telpon mak tanyo. Bek tak preh uro raya, kadang hanatro umur tanyo bak uro raya. Kalau nak rezeki tanyo kirim peng ke mak tanyo. Kalau nak rezeki tanyo kirim peng ke ayah tanyo. Ditanyo tapajuh mangat ino abang. Kiban keadaan urun cik tanyo ide. Urun cik lon mangat cik tunggu. Nyonya laki maaf bang, ayo laki maaf pak, ibu. Coba. Ini pengalaman yang sudah ada, walaupun lo rasa alam. Walaupun nyo cerita orang tua kepada saya, orang tua yang ada di luar sana, walaupun orang tua tanyo nyo lepeng toke, yang namun peng daripada anak tetap berbeda rasanya, tetap beda. Walaupun orang tua tanyo orang lepeng, pemberian daripada seorang anak tetap berbeda adanya. Kemudian memberikan itu bukan mesti memberikan banyak, tidak. Mesti belekan, tapi pecit pemberiannya ala kadar, be mampu tanyo menandakan bahawa tanyo mantong teringat ke mak ngon ke ayah. Lagi nyan. Kanyo abang-abang, kakak-kakak yang suami kalian bukan, yaitu perantau, kan? Peringatlah ko tanyo, bang, ayah hai, mak tanyo ideh kiban keadaan. Na bang kirim peng mubi, nak kirim belanja mubi, lagi nyantanyo. Supaya kepu seorang suami bila mendapatkan reza daripada orang tuanya, surga menantinya di akhirat nanti. Ingat kakak, munyo lako tamong curuga, hanji pediyu inong nyan tamong dalam neraka Allah. Bila kami selamat, insya Allah kalian akan ikut selamat. Tapi bila kalian selamat, golam tinte kamu agam selamat. Nyan malu be hawaknyo, mempulih-pulih dro. Nah, ganyan. Tapi kalau seandainya lako tanyo mendapat murka daripada orang tuanya, tamong lam neraka, nyo maklum-maklum dong. Makin to ngomu buka makin deuk ju tanyo. Nyo dakwah deuk au. Kan? Kon awak nyo download deuk ajit. Puasa. Adi munyo urunci apa nanti urunci lako tanyo banci ke lako tanyo. Durhaka dia, maka bakwatenya nanti dia akan masuk ke neraka Allah. Ketika lako tamong lam neraka, tanya mesti sadar kakak, pintu syurga tanya yuk tapak lako. Mamunyo lako tamong neraka, kon ngomong pintu tanya ime gede, mai tanya hor tamong. Maka ji berselamat tanya mandum. Momen Ramadannya
menjalin silaturahmi. Silaturahmi yang terbaik ialah bersilaturahmi dengan keluarga dan orang tua kita. Nyo lagi nyo juilah dalam bulan Ramadan. Uro raya mesti kalau nabang narasiki balik kampung tanyo. Merumpuk ngon mak tanyo. Segala uro raya telpon apa salahnya. Lagi nyan. Bek preh uro raya sebab golon tinte usia kita sampai ke hari raya nantinya. Abang-abang tuan Bandung, ibu-ibu. Yang kedua, mengak bagah juga. Yang kedua, puasa yang tak diterima oleh Allah yang didoakan oleh malaikat Jibril. Jibril yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan. Oh ya Allah ya Karim. Yaitu seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ini posisinya juga sama. Ingat ya, coba deh. Nyepurong. Sidro inong tu mereka bak lakonyo kakak. Hana musti buta sipak lako. Hana musti buta dot-dot lako. Etoh citungku sama ngon posisi anak ngon mak abuno. Apabila sidro lako kamu mulai takut kerinong, sedarilah ketika itu istri ini sedang durhaka kepada suaminya. Padit rame tanyo lako jino yang nak takut kinong. 90 padit persen lah. Yang takut kau yang nak takut. Nah kan? Rata-rata lako yo kinong. Takut kinong. Nyo abang. Kita membuka jalan untuk istri kita supaya mereka duduk di neraka Allah. Tanya merasa takut menyangka tungku menyohan takut untuk ipri tanya. Untuk menyatakan dia tapu buat juga galak-galak hati tanya untuk menghop ingat tanya pri tanya. Han ada dia mempajubu. Inilah nyo kakak-kakak ibu-ibu ya. Ibu-ibu terutama ibu-ibu. Ya. Walaupun banyak amal kalian, majelis taklim kalian datang, wirid yasin kalian yakin, tahfidz Quran kalian, bila suami takut kepada kalian, itu sama artinya kalian menakut-nakuti suami. Dan suami ketika itu istri berada di posisi seorang yang durhaka kepada suaminya. Ngat, nyobek pediyele lako takut ke tanya. Woi no tu pakak ju. Nyobang mulai tengok bunga bek yo le kelun. Anak duduk le. Rame kamu lako yang kan awak biasa kamu tunggu-tunggu. Oke maafat. Banyak kita tengku ini yang bukan mata bukan takut belain pokok ici takut nyo. Gini. Itanyo kadang-kadang dia kan gini. Beo tamu dakwa ngoi nong. Sebutoi kon beo. Coba kalon. Ketika inong bengeh bak tanyo. Perasaan itu ada mangat. Baper bawa perasaan kita. Walaupun tunggu. Tunggu mangat gesemebet. Minta maaf saya. Nan tanda anto ngah. Munyo tengah mangat gesemebet. Tengah pah aku mau. Nya sabi-sabi tanya baik ke mak go. Munyo tengah mulolokan ji kedeh kon kedok nyam balik mau pakai ya. Sebab hana mangat. Walaupun kami seorang ustaz terotungku hana mangat. Bak jalan emosi tinggi. Pakon. Munyoluh mau pakai ngoinong bak jalan hana pah dia. Maka ipak nyo kakak ibu, nyo minta maaf ya. Pakon kamu agamnya pijut-pijut. Menderita batin sebenarnya kami. Rata-rata anak orang Acehan tumbun inong lako. Cikalon. Lako 40. Inong 80. Mujungkat onda di damai. Nyubibi pancen. Pakon, kamu main perasaan makan hati. Sebab walaupun le tapa jobu tapi kalau hati hanti mang hanya ke darah daging. Agaknya ibu-ibu. Nah ya. Jadi nyonyo masalah jikonnya puasa begeterimong syuruga preh tanyo di akhirat, kemudian usahakan jangan kalian biarkan suami kalian takut kepada kalian. Itu aja. Nah. Mau minat tu.
Rak tu makin tiaat mati ada nyoba nyan. Ibu-ibu kananyan. Kananyan takjil. Oh takjil nani. Udah ada. Alhamdulillah. Ji buka-buka ju. Peraso itu juga tukang ngongon. Tapi kon menyoba lun kon. Nyoba lun. Oh mangat dah buka di rumah. Tasu oh pupuyang na. Menyoino kon tanggung dah. Oh ni nanti kon laki tamah apa dia diam hansip bu. Menyohana malay. Untuk jigit. Kalau enggak malu. Coba. Yang ketiga ni yang terakhir. Malaikat yang mendoakan, Nabi yang mengaminkan. Jangan terima puasanya orang khati'ur rahim, pemutus tali silaturahmi. Pemutus tali silaturahmi bukan cuman di dunia dan hana mangat. Bahkan pertama sampai di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Ketika malaikat mungkar dan nakir menanyakan kepada kita, wa ma ikhwanuka, wa ma ikhwanuki. So saudara kata, itu tes, ujian lewat pehana. Yang menjawab ketika itu adalah amal penyambung tali silaturahmi yang lagi kita peget malam seputnya. Itu orang yang memutuskan tali silaturahmi, tetangga hana dimegat lebih daripada le urau, kadang lebih daripada le tun, maka nanti akan sulit menjawabnya. Sama ketika ditanya lagi kakak ibu, Marabbuka, so Tuhankah? Allah, mudah tak jawab. Ya? Tapi yang menjawab nanti amal salat. Kita tahu tapi tak bisa menjawab. Contoh. Coba, yang lagi nyong. Nyolon tanya. Coba jawab. Adik-adik, coba leh. So Tuhan tanya. Allah. Ibu-ibu. Anak duri. Allah ikut le duk nan deuk ka. Anak le. Allah. Dah. So Tuhan tanya dah. Coba tutup mulut kita, naikkan lidah ke langit-langit. Tuk babah, peek lidah ke langit-langit. So Tuhan tanya, jauh-jauh. Baik buka abah. Laginya ke posisi kita nanti di alam barzah kakak. Wa ma ikhwanuka. So saudara kata, tak tepu muslimin awal muslimat ikhwani. Tapi lidah tak mampu menjawab. Karena jawabannya adalah amal penyambung tali silaturahmi. Bila tak mubruk sabi-sabi tanya. Tungku hana meget. Tetangga hana meget. Lebih daripada leurau. Lebih daripada 3 hari. Maka sama artinya kita menghilangkan persiapan jawaban ketika sampai di alam barzah nantinya. Wa ma ikhwanuki, wa ma ikhwanuka. So saudara kata, terkunci lidah kita ketika itu. Kita tahu, tapi kita tak bisa menjawabnya. Nyo yang akan terjadi di alam barzah nantinya. Maka abang kakak ibu dan tuan ban Bandung, dalam momen Ramadannya, mari kita perbaiki. Yang pertama, mari kita perbaiki. Menjadilah seorang anak. Setidaknya kahai tabalah jata urunci dan nyobang. Hai tabalah jata urunci dan nyokakak. Jangan kita sakiti hati mereka. Itu aja. Kemudian yang kedua, mari perbaiki hubungan kita suami istri dalam berumah tangga. Hana tidro agam yang mekawin ngon tidro inong ingin merasakan takut kepada istrinya, tidak. Hana tidro inong yang tim mekawin ngon lako ingin menderita di kemudian hari. Bandua tanyo, inong agam mau melangsungkan akad nikah, yaitu berencana, bertujuan dalam batin tanyo supaya mawaddah warahmah dan sakinah di kemudian hari. Perbaiki ini baik-baik. Sabar tanyo inong, si gogo sabar tanyo lako. Terlalu maju, tak boleh, upset. Terlalu mundur, gol. Talu tanyo, kibancit khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya perkara itu yang pertengahan saja. Bagian. Abang bapak ibu dan tuan Bandung. Yang kelai, mari perbaiki tali silaturahmi tanyo sama-sama tanyo. Dengan cara kiban, berbuka bersama lagi nyo. Kemudian menyona undangan daripada ngon tanyo hadir.
nyo salah saboh tanda atau cara untuk memperbaiki tali silaturahmi sabi-sabi gedanyo yang kahanali. Mudahkan batin untuk memaafkan. Ya. Paksa hati untuk pemaaf ngon. Nyo ingat tu. Paksa hati. Iji bengeh ke tanyo. Tanyo bengeh ke ji. Paksa hati untuk pemaaf. Munyo untuk maafkan sulit. Sifat pemaaf ini yang nabak Nabi. Munyo bak tanyo bang. Mantong tak paksa pemaaf go. Mantong tak paksa. Kecuali salah bio. Tapi kalau salah raya. Lagi contoh Nabi Muhammad. Pedeng bak taku ke pudu. Pedeng bak taku di pudu le kape. Tapi ketika jatuh pedang, Nabi yang memegang pedang, adakah Nabi memancung orang yang memegang pedang tadi? Tidak. Nabi maafkan kesalahannya. Maka sifat pemaaf, nyo murni mutlak pemberian daripada Allah. Sementara tanyo, kon hana sifat pemaaf, tapi pecik tengah tak paksa-paksa sifat yang benar dalam batin tanyo bang. Sama lagi sabar. Sabar tanyo golom na bang. Tengah tak paksa-paksa sabarnya benar dalam hati tanyo. Sebab urung sabarnya kakak abang tuan Bandung, ya. Laginya sesuatu terjadi, musibah, baik zahir maupun batin pada dirinya, pada orang lain. Ketika terjadi, sabar itu tak perlu dipaksa, mengalir sendiri dia. Munyotanya mendapat paksa-paksa. Sabarun ya Allah, sabarun ya Allah, sabarun ya Allah, sabarun ya Allah. Bukan golom na sabar, tapi sabar mantong na, tapi cuman payah dapat. Sediakan peluk sabar, karena sabar itu sifat yang baik bagi hati, itu pemberian daripada Sang Ilahi Rabbi. So yang sediakan peluk, insya Allah sabar itu akan Allah letakkan di batinnya. Abang bapak ibu dan tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paksa batin memaafkan kesalahan saudara kita. Insya Allah dengan demikian Allah akan mudah membuka pintu maafnya untuk kita. Maka abang-abang luntuan Bandung rasa jihnyo dang-dang ji dang-dangnyo pegah-pegah habasiat. Sebab kata merumpuk sabi-sabi tanyo inilah cuplikan kecil yang dapat luntuan sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat, dan Al-Qur'an juga menjadi syafaat bagi kita nanti di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.